Oke teman-teman, kita seruput lagi kopinya bersama-sama. Uh, hmm. Aduh ya Allah, malam ini luar biasa banget teman-teman. Oke, jadi aku awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Darman Penjelajah. Malam ini kita alhamdulillah banget ada kesempatan dan juga waktu buat camping horor lagi teman-teman ya. Tentunya malam ini di suatu lokasi yang luar biasa angker dan juga mistis serta horornya tuh luar biasa banget teman-teman. Ini jadi kalau tahu ceritanya teman-teman ya, kalau dengerin ceritanya yang ada di lokasi ini tuh bulu kuduk tuh langsung bisa merinding total keseluruhan. Jadi aku mau sedikit cerita tentang lokasi ini teman-teman ya, tentang histori lokasi ini, yaitu teman-teman, ini ada cerita yang bener-bener ngeri banget ya. Tepatnya kita kembali ke 15 atau 20 tahun yang lalu teman-teman ya, di lokasi ini. Sebelum lokasi ini kayak gini teman-teman, dulu ini masih hutan belantara dengan pepohonan yang cukup rimbun dan besar-besar teman-teman. Dulu itu ada seorang penganut ilmu hitam, atau bisa mungkin ya dibilang dukun teman-teman, bisa dibilang dukun atau penganut ilmu hitam, yang dimana dulu itu dia tuh untuk untuk mendapatkan suatu keahlian ataupun kemampuan, atau yang biasa sekarang disebut ilmu spiritual, dia harus mengorbankan tumbal, yaitu berupa manusia teman-teman ya, manusia yang dimana itu harus dipotong kelapanya ini teman-teman, terpisah dari badan. Dan itu dulu udah puluhan teman-teman yang ditemuin mayit di lokasi ini, dikubur di sini. Dan itu nguburnya nggak terlalu dalam-dalam banget, mungkin cuma 1 meter atau 1,5 meter aja teman-teman. Jadi masih bisa masih kebongkar teman-teman dulu itu ya. Itu puluhan, dan itu dikuburinya dulu itu pernah ada sekitar 12 atau 13 teman-teman mayat yang ditemuin di lokasi tepat banget, pas tempat kita diriin tenda, pas banget. Jadi satu lubang itu berisi 12 sampai 13 mayat teman-teman, yang tentunya udah menjadi kerangka ya saya. Jadi di sini dulu dikuburin di sini, dan untuk bagian kepalanya teman-teman itu di bagian situ tuh. Jadi dia nggak jadi satu gitu, nggak, semuanya tuh korban ininya udah terpisah sama badan semua. Jadi untuk bagian badan dikubur di tempat kita diriin tenda ini, untuk yang kepalanya ditimbun di bagian depan situ coy, yang dimana itu dulu ya diambil apanya gitu loh, diambil darahnya apa gimana, itu katanya buat persembahan segala macem. Dan itu pokoknya nggak tahu cerita lengkapnya teman-teman, aku nggak terlalu dikasih detail-detailnya banget karena ceritanya udah lama. Dan pokoknya aku dapat dari sumber dari si A, dari si B, dari si C ini ya, kadang-kadang tuh mereka ceritanya agak beda-beda gitu loh. Jadi aku juga bingung mau ngambil yang mana gitu. Jadi pokoknya intinya begitu teman-teman dulunya itu. Dan itu pada akhirnya si dukun ini tadi yang cari ilmu spiritual dengan cara yang sesat begitu, itu akhirnya terbongkar dan selesailah dia tewas di masa teman-teman. Nggak dilaporin polisi lagi, nggak ini segala macam, enggak. Polisi datang itu udah kondisi si dukun ini udah pokoknya udah kondisinya ngenes banget coy. Habis itu langsung dibakar di tempat. Di mana bakarnya tuh jarak sekitar 50-an meter dari sini. Jadi waktu dia ketahuan itu dipaksa sama warga itu untuk ngaku dan gini segala macam, akhirnya terbongkar bahwa dia langsung buka mulut bahwa korbannya itu banyak yang ditimbun di sini teman-teman. Jadi setelah dibongkar itu ditemuin banyak tulang belulang di tempat kita diriin tenda ini. Di si dukunya dibawa diseret ke sana itu, dikasih salam olahraga. Setelah isdet langsung dibakar di tempat sih. Dan itu sampai sekarang lokasi ini masih angker banget. Semenjak kejadian itu tuh pokoknya banyak cerita berkembang yang katanya sering ada orang lewat sini lah, sering kayak orang berterbangan di sini, sering lihat orang tapi banyak bercak-bercak merah di bajunya. Itu pokoknya banyak banget teman-teman.
Jadi ya udahlah, yang penting kita malam ini bakal bermalam di sini buat cari interaksinya secara langsung, bukan dari katanya-katanya, kita cari langsung coy intinya. Ya minta tolong sama teman-teman semuanya teman-teman ya, dipantau baik-baik, jangan di skip-skip, nanti takutnya kalian ketinggalan momen-momen yang pada intinya di video ini ya, takut ketinggalan lah intinya gitulah. Oke, pantau terus, mantap. Dengar nggak teman-teman? Tadi dari sini. Ini sih. Jelas banget suaranya tadi. Enggak tuh tadi tuh di belakangku tadi enggak tahu entah mungkin kayu apa gerubuk tak kira tendanya tarik gerak sendiri, paling kayu paling jatuh apa gimana. Terus sama tadi ada suara juga di belakang tenda tapi enggak ada apa-apa, pindah ke sini suaranya. Teman-teman, pokoknya auranya tuh masih kerasa banget. Sekilas di kuping juga kayak ada suara orang teriak kayak kesakitan gitu loh, kayak ya kayak lagi diamuk masa gitulah. Sekilas saja, tapi ini apa ini? Oh, pohon, tak kirain apa. Nggak tahu suara apa itu. Itu udah hal biasa coy. Hewan apa gimana nggak tahu juga.
nggak tahu teman-teman, kayak apa, kayak kecium bau amis tuh dari tadi tuh, amis banget, kayak apa ya, kayak aroma orang lagi bersihin ikan gitu loh. Nah kalau kalian pernah ke pasar ikan itu kan ada orang bersihin ikan, nah itu teman-teman, bau amis kayak gitu dari tadi, mual, bikin nggak enak gitu loh. Oke teman-teman ya, yang kemarin nanyain, bang kok nggak pernah apa namanya makan bakso lagi, kok nggak pernah bawa bakso lagi, nggak pernah ini bakso lagi, intinya teman-teman ya, ini spesial buat kemarin yang nanya. Siapa kemarin tuh yang nanya tuh, banyak yang nanya pokoknya. Oke ya, selamat makan, kita makan dulu. Luar biasa malam ini spesial buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa teman-teman, ini memang apa namanya warung bakso andalanku teman-teman. Jadi aku sore beli dulu, ini emang luar biasa, rasanya pas banget semuanya, gurih. Astagfirullah. Apa itu? Siapa itu? Dari sebelah sini, kalau nggak sebelah sini tadi aku. Dari mana tadi suaranya? Nggak tahu teman-teman, kira-kira sama kamera nggak? Mudah-mudahan kriket ya. Dari sini teman-teman tadi. Jelas kok. Awon. Aku cuma ngeri ular aja sebenarnya. Hei, siapa itu?
suara apa itu? Siapa itu? Astagfirullah. Dengar nggak teman-teman? Dari sini. Hei, nggak usah main-main ya. Tiap disamperin nggak ada apa-apa. Oke teman ya, kita pasang ini aja. Kita pasang CCTV lebih awal aja kalau nggak. Oke teman-teman, ini CCTV kita udah aktif ya. Kita tinggal pantau dan pokoknya kita apa ya? Kita rasain aja sensasi di sini ya. Moga-moga kita dapat sedikit interaksi ataupun hal-hal janggal di sini ya teman-teman. Matiin dulu lampunya. Cocok dah, gelap total. Kita matikan flashnya. Luar biasa banget coy. Alah. Dari tadi teman-teman, bau amisnya nih loh, bikin nggak enak. Tadi aku makan aja itu nyampe nggak habis ini ya kuahnya. Sama kayak apa namanya, tangan ini kayak ada yang niup-niup gitu loh. Jadi misalkan lagi duduk, apalagi itu kayak ditiup-tiup gitu di bagian tangan ini, kerasa dingin angin gitu. Tadi teman-teman tuh bener-bener jelas banget suara-suara kayak dari sebelah situ, dari sebelah kiri itu. Udah tadi tuh nggak tahu tuh suara apaan coy. Kadang-kadang bikin deg-degan gitu, duk 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 gitu. Penyakit malam ini kita luar biasa banget teman-teman. Cuman emang iya teman-teman, dari tadi aku sekilas, cuman nggak tahu salah lihat apa bukan. Sekilas memang kayak lihat orang, kayak orang lagi berdiri gitu. Kadang kayak lagi jalan, cuman begitu dia kesorot sama lampu senter itu melep, nggak tahu hilang kemana.
Oke teman-teman, ini udah HP udah pada lowbat semua. Ini teman-teman CCTV juga udah off juga. Udah subuh coy, tinggal nunggu azan aja tuh udah ada suara kayak apa namanya, ngaji-ngaji, nggak tahu kedengeran apa enggak. HP udah pada lowbat. Sisa ini doang. Mungkin aku bakal tidur lagi, mungkin beres-beresnya pagi coy ya. Jadi ini CCTV udah ini semua udah off. Oh, CCTV kita udah wasted teman-teman, luar biasa banget malam ini. Oh tuh ya, udah ada kayak suara ngaji-ngaji dan udah setengah empatan ini coy. Oke lah teman-teman, gitu aja, sampai sini dulu aja ya.